Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat channel Sirah Nabawiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita meneruskan pembahasan tentang Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam yang sampai di kaifa sifatu khurujihi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu wa man kharaja ma'ahu. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berhijrah dan siapa yang menemaninya sallallahu alaihi wasallam. Kharaja sallallahu alaihi wasallam huwa wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini sekaligus sahabat dekat, sahabat karib Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mertua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menemaninya. Ila ghari Thurin, menuju gua Thur. Karena kabar tentang hijrahnya Rasul ketika Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidur, yang hendak dibunuh oleh beberapa Zaimul Quraisy yang sudah sepakat di Darun Nadwa, maka Abu Bakar menemani Rasul berhijrah. Sampailah mereka berdua itu sembunyi di bukit. Di atas bukit tersebut ada sebuah gua yang bernama gua Thur. Wa wa'ada dalila anna ya'tiyahuma, dan mereka itu saling saling melihat bahwa jejak-jejak orang-orang kafir Quraisy itu mencari jejak-jejak atas dua orang ini. Dua orang ini dicari jejaknya. Ketika kita bayangkan, kita mainkan imajinasi kita, ketika kita berjalan di padang pasir, beda dengan jalan-jalan umum yang berada di negara kita Indonesia. Padang pasir zaman dahulu itu tapal kuda pun ada jejaknya, jejak kaki orang pun ada jejaknya. Itu dicari. Sampai-sampai mereka orang-orang kafir Quraisy ini memberikan sebuah perlombaan hadiah, siapa saja yang mampu menangkap Muhammad, maka dia akan diberikan 100 ekor onta. Satu ekor onta itu kira-kira kira-kira kalau di harga sekarang itu ya sekitar ratusan juta ya. Bahkan kalau onta merah itu miliaran ya. Kalau satu onta merah itu 1 miliar ya. Kalau 100 miliar zaman itu. Ya, kalau ibarat kata tunggangan orang-orang Arab pada zaman itu, tunggangan yang paling istimewa itu adalah onta merah, humrun naim ya. Onta merah. Akan tetapi jika kita kiaskan dengan kendaraan zaman sekarang, yang paling mewah ya mungkin Mercedes ya, mungkin Audi dan lain-lain ya, mobil-mobil Eropa ya, kelas-kelas mewah itu. Tapi di zaman itu onta. Jadi mereka ini mencari jejak ya terhadap mereka berdua setelah mereda ba'da salasati ayyam, setelah masuk ke dalam gua. Dan ini hebatnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke dalam gua, Abu Bakar As-Siddiq itu masuk terlebih dahulu ya, ingin mengamankan barangkali di dalam gua tersebut ada binatang buas atau binatang berbisa. Dan benar firasat dari Abu Bakar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tertidur di pangkuan Abu Bakar, kaki dari Abu Bakar As-Siddiq ini sempat digigit oleh ular berbisa ya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq karena keimanannya ya, keimanan Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak goyah dan tidak berteriak sedikit pun. Khawatir manusia sempurna ya, Nabiullah yang terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, itu terbangun dari istirahat tidurnya. Subhanallahil adzim. Begitu besar, begitu agung pengorbanan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat-sahabat Rasul yang lainnya.
ba'da salasati ayyam, ya, setelah 3 hari, ya, fadakhalu ghar wajadda musyrikuna fi talabihim. Setelah 3 hari masuk ke dalam gua tersebut, orang-orang musyrik ini semakin menjadi-jadi, semakin semangat untuk mencari mereka berdua. Hatta atau ghar, sampai mereka itu datang ke dalam gua tersebut. Akan tetapi fa'akhadallah bi'absarihim anhuma, maka Allah tabaraka wa ta'ala yang maha melihat, maha mengetahui, ya, maha segalanya, ya, mengambil mata-mata mereka, dalam artian menutup, ya, pandangan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka sudah sampai masuk ke dalam gua, melihat ke dalam gua, akan tapi tidak ada. Dan ini ada kisah menarik juga. Setelah mereka, orang-orang musyrikin ini, ya, sampai ke tepat di depan gua tersebut, orang-orang musyrik ini melihat gua tersebut itu ada sarang laba-laba yang belum rusak. Ya, kemungkinan tidak ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut, karena kalau ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut, sarang al-ankabut, sarang laba-laba tersebut pasti rusak. Laba-laba juga termasuk hewan yang istimewa. Ya, semua nama-nama hewan yang istimewa itu yang Allah pilihkan ke dalam Al-Quran. Ada surat An-Naml, ya, bagaimana kisah Naml, semut-semut itu dengan Nabiullah Sulaiman. Kemudian Al-Ankabut, ya, banyak lagi, ya, Al-An'am, binatang ternak. Nah, itu subhanallahil azim, itu hewan-hewan yang penuh keberkahan yang Allah pilihkan menjadi nama-nama surat di dalam Al-Quranul Karim. Wa ma dhannuka bi isnaini, ya, wa ma dhannuka bi isnaini Allahu salisuhuma, ya, dan janganlah kamu pikir, janganlah kamu kira, janganlah kamu anggap bahwa mereka itu Rasul dan Abu Bakar itu sendiri. Allahu salisuhuma, Allah adalah orang yang menemaninya. Dan juga jangan kita pikir ketika kita berjalan di jalan yang hak, jalan tauhid, menegakkan tauhid Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, jangankan 1000 orang, ya, satu dunia pun memerangi kita, satu dunia pun, ya, memusuhi kita, Allah akan membantu kita. Itu janji Allah kepada kita. Kalau kita percaya dengan janji yang dijanjikan oleh orang tua kita, sedangkan orang tua kita adalah hamba Allah, makhluk Allah, bagaimana kita tidak percaya dengan janji, ya, Al-Maliku Haqqul Mubin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Falamma madat salasatu ayyamin, dan setelah berjalan 3 hari, wasakanat akhbarut talab, dan berhenti sudah, ya, kabar-kabar tentang pencarian kepada 2 orang ini, Rasul dan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Atahuma dalilun birohalitihima, ya, ketahuan jejak mereka berdua. Ada satu orang yang berhasil menemukan jejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah orang itu? Orang ini adalah Suraqah bin Malik, yang nantinya akan masuk Islam. Setelah melihat jejak-jejak Rasul dan bersama Abu Bakar, Suraqah bin Malik, faraqiba wa qad adrakuhuma Suraqah ibnu Malik bin Ju'shum. Nama lengkap dari Suraqah bin Malik adalah Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Falamma dana minhuma sakhat, ketika raqiba menaiki kudanya, tunggangannya dengan kencang, Suraqah bin Malik ingin menangkap Rasul dan Abu Bakar, karena iming-iming 100 ekor unta tadi, sakhat, ya, dia terjatuh dari kudanya. Sakhat qawaimu farasih, ya, fil ard, ya, jatuh sampai sampai menyentuh tanah, ya. Hatta kada an yanhadha sakha,
sampai Suraqah bin Malik melihat Rasul dan bersama Abu Bakar. Tapi Abu Bakar dan Rasul ini juga melihat bahwa Suraqah ini sedang mengejar Rasul. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh mulia akhlaknya, tenang dalam setiap permasalahan. Rasul tetap berjalan santai, tidak mengkhawatirkan kejaran dari Suraqah bin Malik tadi, yang terjatuh berdiri lagi, ngejar lagi, jatuh lagi, ya, berkali-kali sampai laula annahu talabal amana ala ayyu ammiya anhum talab, sampai Suraqah bin Malik ini didatangi oleh Rasul dan ditolong karena Suraqah meminta pertolongan. Ya Muhammad, tolonglah saya, ya, saya ini mau menaiki kuda mengejarmu tapi nggak bisa, kuda saya jatuh terus ketika mau mengejarmu, ya, tolonglah saya akan berdamai. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kabar kepada Suraqah bin Malik, yang ini adalah tanda-tanda nubuwah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan wahai Suraqah, Rasulullah SAW mengatakan, wahai Suraqah, maukah engkau memakai mahkota yang dipakai oleh kaisar-kaisar Kisra? Kaisar-kaisar Kisra bukan kaisar Kisra. Kalau kaisar Kisra itu adalah kaisar-kaisar Romawi, ya. Itu yang dijanjikan oleh Rasul SAW itu adalah mahkota yang dipakai oleh raja-raja atau ratu-ratu orang-orang Persia. Ya, akhirnya Suraqah mau, dan ketika Persia ditaklukkan oleh suatu saat engkau akan memakainya, dan itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipakai oleh Suraqah bin Malik ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab menaklukkan Persia. Jadi Suraqah bin Malik tidak memberikan kabar informasi kepada kaum musyrikin di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil ditemukan. Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan sampai perjalanan diteruskan oleh Rasul sampai ke kota Quba. Mata qudima Sallallahu Alaihi Wasallam Quba, qadima Sallallahu Alaihi Wasallam Quba naharan, pada siang hari, isnaini, ya, pada hari Senin, li isnai asyara khalat min Rabi'il Awal, ya, pada tanggal 12, ya, khalat min Rabi'il Awal, ya, di bulan Rabi'il Awal. Wa biha bana masjidahu, dan di sana Rasulullah SAW membangun masjid pertama yang dibangun dalam Islam, yaitu Masjid Quba. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berumrah atau berhaji di sana, bisalah kita ziarah, kita datang ke tempat Quba ini tadi. Wa biha bana masjidahu alladhi ussisa ala taqwa, yang dibangun di atas ketakwaan, min awwali yaum ala sahihi fi makna al-ayah. Dari hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang ke Quba, Rasul membangun Masjid Quba. Wa in kana masjiduhu sallallahu alaihi wasallam, dan meskipun masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi bil Madinah, yang berada di Madinah, yaitu Masjidil Nabawi, ya, ussisa, dibangun juga alat taqwa, ya, dibangun juga dengan ketakwaan, dengan asas ketakwaan. Dan tentu saja, manakah yang lebih mulia? Masjid yang pertama dibangun oleh Rasul, yaitu Quba, Masjid Quba, dengan masjid yang dibangun oleh Rasul ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah, ya, mana yang lebih mulia? Tentu saja, ya, alladzi bil Madinah, yang berada di Madinah, ussisa ala taqwa min babi aula, lebih utama dan lebih baik. Karena barang siapa yang salat, ya, di Masjid Nabawi, maka pahalanya sebanyak 1000 pahala. Dan barang siapa yang salat di Masjidil Haram, ya, yang berada di kota Makkah, itu pahalanya 100.000.
Kemudian kita akan membahas di pertemuan yang akan datang berapa lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di kota Kuba sebelum meneruskan perjalanan lagi menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan pertemuan ini, pelajaran ini, sirah nabawiyah ini di pertemuan kali ini. Kalau ada kesalahan itu berasal dari ana pribadi, karena ana adalah makhluk Allah tabaraka wa ta'ala, manusia. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan dosa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.